Ya, mungkin perkenalan lagi, nama saya Fiana Sapat. Saya adalah salah satu founder dari Darul Arqam Studio. Darul Arqam Studio itu sendirinya ada dua founder sih. Jadi saya dan satu lagi tuh namanya Brother Mas, dia dari Pakistan. Jadi saya di sini di Darul Arqam Studio itu yang ngurusin bagian produksi animasinya. Saya ngedirect Darul Arqam Studio, dan Brother Mas ini lebih ke arah funding sih. Jadi funding kita di Darul Arqam Studio. Mungkin saya di sini juga sharing bagaimana Darul Arqam Studio itu mulanya terbentuk. Bagaimana Darul Arqam Studio yang sekarang ini sekarang udah berupa yayasan namanya Yayasan Das Ilustrasi Quran. Kita memproduksi animasi-animasi yang intinya mencoba mengajarkan Quran, Islam. Kemudian karena founder kita ini Brother Mas ini dokter, beliau juga memberikan skrip berupa skrip kedokteran yang pendidikan Islami tapi tentang medical. Kemudian kita juga ada cabangnya lagi, ada medicalnya FME, namanya FME Free Medical Education. Kemudian kita ada lagi Free All Education, itu mencoba mengajarkan sains yang lain sih, kayak kimia, matematika, dan lain-lain dengan menggunakan ilustrasi dan animasi. Next, ya mungkin saya mau coba ngomong informal aja gua lo aja supaya lebih takut ngantuk soalnya kalau ngomong saya. Mungkin gua kalau misalnya ditanyain dari kecil tuh apa sih yang lo suka, pasti gua jawabnya sih komik sih. Jadi mungkin kita udah satu visi semua nih, kita suka komik, mirip dengan ceritanya Omsku. Gue juga dari kecil bikin komik, dari TK, SD, SMP tuh semua buku pelajaran pasti digambarin komik ya. Mau nyatet pelajaran juga pasti digambarin coret-coret komik. Sampai kuliah juga bikin fotokopi, kemudian dijual kan, ngeliat orang-orang senang baca komik kita. Itu jadi jadi bahan bakar lah untuk pengen jadi seorang komikus profesional. Dan alhamdulillah pada saat gua lulus kuliah, Allah kasih kesempatan gue untuk masuk ke studio ilustrasi namanya Caravan Studio. Next. Nah, alhamdulillah waktu itu Caravan Studio mulai kan sama Mas Kris. Jadi sebenarnya Mas Kris sama Abang gue udah kerja sama, Abang gue Ervan. Kebetulan waktu itu Mas Evan nggak bisa menyelesaikan project bareng Mas Kris, kemudian gue masuk di situ ya sama bareng. Dan nggak lama setelah itu Mas Kris mau bikin studio dan gue diajak sih waktu awal-awal terbentuknya Caravan Studio. Dan alhamdulillah di situ gue mulai banyak belajar tentang ilustrasi sih. Jadi gambar itu awalnya gue terbatas untuk komik, dan di Caravan Studio gue banyak belajar ternyata gambar itu nggak cuma komik, tapi ada konsep art, ada game design, ada ilustrasi. Di Caravan jatuhnya gue lebih banyak mengerjakan ilustrasi sih. Next. Nah, ini salah satu karya-karya yang dibuat di Caravan Studio. Ini digambar oleh Mas Kris dan ini di painting oleh gua. Ini salah satu awal-awal mulanya belajar painting sih. Jadi awal kita bikin warnanya blok, kemudian mulai belajar painting. Ini salah satu komik grafted yang dipublish oleh Devils Do. Next. Selain ngerjain komik, juga ngerjain konsep art. Ini salah satu konsep art buat Silverhawk. Ini karya ini buat
bukan diminta sebagai klien, tapi kita buat semacam apa ya? Redesign. Terus kita coba ajukan ke klien ke luar sih. Ini salah satu Silverhawk. Kemudian next. Zaman dulu kan Silverhawk. Zaman dulu kita coba redesign. Ini juga salah satu project yang gue kerjain terakhir di Caravan nih, ngerjain untuk Marvel Ultimate Alliance. Ini buat gamenya gue ngerjain buat ngerendernya, desainnya dari Mas Chris. Ya itu salah satu sekitar 7 tahunan deh di Caravan sebagai head of studio. Gue banyak belajar di sana untuk meningkatkan skill teknik, jadi painting, gambar, anatomi. Gue banyak belajar di sana. Next. Oh, ini juga salah satu, selain dari bikin komik, hampir 50-70% mungkin akhirnya sebagai ilustrator sih. Ilustrator ngajian untuk ilustrator Warhammer, kemudian Star Wars. Biasanya untuk trading card sih, jadi kita ngajian ilustrasi buat trading card game. Ini salah satu hasil karyanya. Kemudian next. Iya, di Caravan waktu itu gue sudah hampir 7 tahun. Mungkin di sini kan gue mau mencoba sharing tentang bagaimana kita memanage Darul Arkham Studio juga. Jadi karena gue keluaran dari Caravan, banyak ilmu yang gue pakai plek-plekan sih dari Caravan itu, coba gue aplikasikan di Darul Arkham. Salah satu yang gue pelajari itu ada tiga basic skill management. Tuh ada technical skill, itu ya bagaimana kita menggunakan skill kita kayak ya painting, cara anatomi, cara teknik banget lah, yang teknik. Kemudian human skill, di Caravan gue juga sebagai head of studio mengatur orang-orang untuk bisa mengerjakan proyeknya dengan tepat waktu. Itu salah satu yang gue pelajari. Dan yang ketiga itu conceptual skill, bagaimana kita bisa melihat gambaran besar utamanya, bagaimana proyek itu bisa diselesaikan dari beberapa tim. Nah, kita harus bisa melihat koordinasi antara tim satu dan tim lain sih. Itu salah satu yang gue banyak belajar di Caravan Studio. Kemudian mungkin itu sisi profesionalnya. Ada satu hal lagi yang ternyata gue dapatkan di Caravan. Next. Jadi di Caravan itu mungkin waktu gue belajar di Caravan, mungkin gue terlalu fokus untuk belajar hal yang dunia lah. Di situ mulai kayak Allah ngasih tahu kapan nih gue mulai belajar Al-Quran. Kalau misalnya dulu ditanyain gue apa lo cinta Al-Quran, pasti gue jawab iya pasti gue cinta Al-Quran. Tapi kenyataannya mungkin gue baca Quran masih belum lancar. Waktu itu Iqra juga belum selesai sih, waktu udah selesai kuliah, tapi ngajinya itu masih lumayan hancur banget lah pokoknya, gitu, memalukan. Jadi di situ mungkin next. Salah satu yang next lagi kayaknya bangun ya. Oh iya, salah satu yang mungkin gue merasa Allah mencoba ngasih gue pelajaran lagi untuk terus belajar sih, untuk belajar lagi tentang Al-Quran. Soalnya kan sebelumnya salah satu yang sampai sekarang gue ingat juga, kan Allah bilang di Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Di salah satu series kita di Free Quran Education itu dijelaskan sama Dr. Abdul Aziz Abdurrahim, kalau kita misalnya menghafalkan 125 kata aja yang terpilih, yang disebutkan itu 125 kata itu diulang selama 40.000 kali.
Jadi total kata di Al-Quran itu ada 78.000 kali. Kalau kita ngafalin 125 kata aja itu kita itu udah memahami 40.000 katanya. Jadi dengan 125 kata itu kita udah 50% memahami Al-Quran. Itu salah satu yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Aziz, salah satu bisa dibilang ke mujizatannya lah. Kenapa ini dibilang Al-Quran itu sangat mudah, karena kita cukup dengan 125 kata ini kita bisa memahami 50% Al-Quran yang intinya Al-Quran itu kan menjelaskan kita dari lahir sampai mati sampai judgment day sampai surga, dan itu dengan 125 kata itu udah mudah sekali lah buat kita. Kenapa kita nggak belajar gitu? Kita juga ngelihat banyak anak kecil udah gampang banget ngapal Al-Quran, dan gue ngeliat diri gue sendiri loh, ini gue kok nggak ada Al-Qurannya pada saat itu. Next. Nah, salah satu momen di waktu gue kerja, gue dipertemukan oleh kolega yang pada saat itu dia ateis. Dia mempertanyakan segala hal lah, nggak cuma tentang agama Islam tapi Kristen, Buddha. Dia mengkritisi semua hal dari kitab sucinya, semuanya dipertanyakan. Dan komunikasi gue dengan kolega ini ya, dia mempertanyakan sih tentang Al-Quran. Banyak hal-hal yang dipertanyakan ke gue, dan ya gue tidak tahu jawabannya. Dan itu cukup menampar sih. Dia yang ateis, yang nggak pernah baca Al-Quran, bukan nggak pernah baca Al-Quran sih, dia yang ateis, dan dibandingkan dengan gue 25 tahun sebagai muslim tapi gue nggak tahu jawabannya. Salah satunya dia mempertanyakan tentang penciptaan heaven and earth in 6 days. Jadi dia membaca terjemahannya, He created heaven and earth in 6 days. Bagaimana mungkin bumi dan langit itu diciptakan dalam 6 hari? Itu salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada gue, dan gue nggak bisa jawab sih waktu itu, cuman ya diem aja. Next. Ya dari situ mungkin itu yang cukup menggoyahkan iman kali ya, dan dari situ gue kepikiran untuk belajar lagi sih. Ada beberapa pertanyaan yang kayaknya cukup sering dipertanyakan oleh ateis dan agama lain lah, tentang syariah, pollution, jilbab, keajaiban Quran, itu yang terakhir. Sains ya, tentang sains, dan itu membuat gua pengen belajar lagi jadinya. Next. Nah, resource yang paling dekat buat gua pada saat itu adalah YouTube sih. Jadi pada saat gua gambar, gua semacam kecanduan dengar YouTube tentang kajian-kajian lah. Jadi yang pada saat itu cukup membantu gua adalah kajian dari Zakir Naik, Ustadz Noman Ali Khan. Biasanya gue mendengarkan speaker-speaker dari luar negeri, dan alhamdulillah beberapa pertanyaan banyak yang terjawab di pelajaran itu sih, di YouTube itu. Ini salah satunya yang tentang hari itu kayaknya dari Zakir Naik kalau nggak salah. Dia menjelaskan di Quran surat Sajadah itu ada kata-kata penjelasannya, He arranged this matter from the heaven to the earth, then it will ascend to him in a day, the extent of which is 1,000 years. Jadi di sini jelaskan bahwa kalau si ateis ini memahami a day itu dalam 24 jam, dalam bahasa Arab itu kalimat yaum atau ayam itu bisa dimaknakan waktu yang sangat panjang sih. Jadi nggak cuma kita memahami 24 jam aja. Jadi di sini yang di ayat ini jelaskan dia sebagai 1000 tahun sih. Itu salah satu yang bisa mengurangi, menjelaskan sih apa yang ada di pertanyaan di otak gue juga. Next. Dari situ gue mulai memahami kalau Quran itu bukan dari terjemahannya sih. Jadi pada saat kita membaca bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu bukan Quran tapi itu terjemahannya. Jadi kita harus bisa membaca
dalam makna bahasa Arabnya, kemudian dibantu oleh ulama yang menjelaskan bahasa Arab itu sih. Kadang-kadang kita bisa mendapat kesimpulan yang salah kalau misalnya kita nggak memahami bahasa Arabnya dan dijelaskan oleh ulama tafsirnya. Next. Dari situ, dari kejadian itu yang ngebuat gua pengen belajar lagi sih. Jadi dari kejadian itu yang paling ngebantu kedepannya, gue mulai mendengarkan dari Ustadz Muhammad Ali Khan. Jadi gue mendengarkan tafsir beliau tentang juz amma, itu gue dengerin biasanya tiap hari itu selalu gue dengerin pada saat itu, dan itu sangat membuka membuka gue melihat Al-Quran dengan suatu cara yang baru sih, dan gue ngeliat wah itu Quran jadi keren banget setelah mendengarkan beliau. Next. Dan ini juga selain dari tafsir-tafsir, gue juga kecanduan ngedengerin bagaimana pengalaman para mu'alaf, bagaimana mereka bisa mencintai Al-Quran padahal mereka baru memiliki Islam sih. Ini salah satu yang sering gue dengerin, Soeb Web, Hamzah Yusuf, Kat Stephen, nama Yusuf Estes. Dari pembelajaran itu, ngeliat dan belajar tentang Al-Quran, ternyata gue juga merasa mulai berubah sih pada saat itu. Gue mendengarkan tafsir dari Ustadz Nak, sedikit tapi mulai berubah lah bagaimana gue cara memandang hidup gara-gara tafsir dari Ustadz Nak itu. Jadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk gue yang mulai coba gue kurangi. Misalnya salah satunya pada saat ngantor, pada saat azan gue usahakan gue langsung sholat lah supaya mendapatkan berkahnya. Kemudian pada saat itu ngajinya udah parah karena gue pengen mulai mendekati Al-Quran, akhirnya gue coba mencoba mencari komunitas baru untuk belajar Al-Quran. Waktu itu gue ikut IS Al-Azhar. Kemudian banyak hal-hal lain sih yang mulai merubah cara gue memandang hidup sih. Kemudian gue mulai coba belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian banyak hal lain, kayak misalnya biasa tuh kalau di kantor kan kita sering Facebookan. Gara-gara denger itu gue mulai self aware untuk wah nih kayak gue sebagai muslim nih nggak bisa nih main Facebookan di jam kantor, dan itu coba gue minimalisir sampai pada saat ya udah datang tepat waktu, jangan korupsi waktu, ya itu gara-gara mendengarkan Al-Quran itu sih. Salah satunya juga gue mulai self aware, wah nih gue sering nonton DVD bajakan nih, sering nonton hal-hal yang nggak baik, dan itu gue cut sih. Dan salah satunya juga beli Photoshop gitu, ini kerjaan gue Photoshop gue bajakan nih. Karena gue ya ikutan juga dibeli, itu salah satu pengorbanan dulu sih. Wah nih Photoshop 7 juta, nih 7 juta beli nggak ya? Ya udahlah belilah, habis dengerin apa tuh kalau nggak salah yang Wailul Mutaffifin itu celakalah orang yang berbuat curang itulah. Dan itu agak cukup mengena sih, akhirnya gue coba beli Photoshop. Ya itulah salah satu mungkin yang gue lihat, mungkin karena hal-hal itu yang akhirnya membuka jalan untuk ke Darul Arqam itu sih. Next. Dari situ gue punya kesimpulan conviction yang baru bahwa tuh Al-Quran tuh luar biasa sih. Jadi next, karena gue nggak punya kemampuan banyak untuk ngomong kayak Ustadz Muhammad Ali Khan, tapi gue punya kemampuan untuk gambar. Ya kemampuan itulah yang akhirnya gue pakai coba menyampaikan bahwa Al-Quran tuh kerennya kayak gini. Jadi gue mengambil salah satu tafsir beliau yang surat Al-Asri sekitar 7 menit, yang gue pikir itu keren, dan akhirnya itu gue gambarin animasinya sih. Waktu itu animasinya berupa
whiteboard animasi. Gue juga waktu itu belum bisa animasi, gue cuma ngeliat Tangan-tangan itu ya. semacam itu kayak whiteboard animation tangan-tangan, cuman gue akalin pakai Photoshop sih, pakai Photoshop terus gue masking supaya muncul tulisannya gitu sih, muncul tulisan sambil screennya gue record gitu, jadi nggak, animasinya masih berupa dia kalian pakai screen recorder sih. Dari situ ini juga gue ingat foto tadi si Bro Miftah ngomong salah satu karya yang paling tulus, mungkin ini salah satu yang gue rasa masalah tulus itu sih, ini mungkin salah satu yang gue ngerasa nggak butuh apa ya, ini dakwah yang paling tulus gue mungkin ya, itu salah satu yang gue rasa pada saat itu gue buat. Next. Nah ini salah satu awal pembuatannya masih berupa hitam putih. Mungkin nanti bisa dicari nih YouTube-nya ada. Ini salah satu Judulnya. karya awal lah, karya awal dari ini belum terbentuk Darul Arqam Studio, tapi ini salah satu karya dakwah pertama yang dibuat dari Ustadz Maman Alikan. Next. Dari situ setelah videonya dibuat sekitar 7 menit kita masukin ke YouTube sih. Awalnya masukin YouTube, kemudian kayaknya gue masukin salah satu forum Islami gitulah, forum luar negeri, gue post di situ. Udah gue tinggal, ternyata besoknya sih tiba-tiba aja kayaknya banyak yang reshare sih pada saat itu, dan nggak cuma channel YouTube gua waktu itu Master Comic gua upload di situ, ternyata banyak yang minta izin untuk me-reshare video tersebut sih. Beberapa channel Islamic YouTube yang cukup besar di luar itu me-repost video kita, dan sampai akhirnya si Ustadz Nak juga aware dengan video tersebut sih, dan beliau memberi apresiasi dan memberikan dukungan sih untuk kita bisa membuat bisa membuat terus animasi tersebut. Next. Nah dari situ setelah videonya cukup viral, gue banyak dapat teman-teman baru dari Turki, dari Perancis yang memberikan dukungan sih untuk gimana caranya supaya video ini bisa terus berlanjut. Salah satu yang ngedeketin yang message itu adalah Brother Mas, itu salah satu CEO kita, dia dari Pakistan. Dia pada saat itu udah punya Facebook yang namanya Nak Collection sih. Jadi dia salah satu admin Nak Collection, memberi apa ya, support supaya gimana caranya supaya video ini bisa terus dibuat sih. Next. Ya salah satu cita-cita sama visi misi kita juga kita pengennya bisa buat video tentang Quran dan Islam ini berkelanjutan sih. Awalnya dulu kita buat sekitar sebulan sekali sih, pada saat itu masih sembari bekerja di karavan, kemudian pulang dari kantor gue buat video tentang tafsir tersebut. Setelah berjalan beberapa bulan atau setahun gue lupa, Bro Mas ini sih memutuskan untuk coba kita buat crowdfund. Next. Crowdfunding. Coba next lagi. Kayaknya bukan ini gambarnya. Jadi awal mulanya itu crowdfund pertama kita pakai GoFundMe. Jadi yang megang crowdfund kita kan Bro Mas ini. Beberapa crowdfund yang kita pakai itu ada GoFundMe, kemudian Launchgood. Itu Launchgood itu yang berupa satuan sih, jadi dia donasi sekali doang. Kemudian ada Patreon itu yang lebih bulanan. Kemudian ada fundraiser itu dia lebih direct. Jadi kalau misalnya nyumbang pakai PayPal, biasanya dia donasinya langsung masuk ke PayPal kita. Jadi awal itu kita buat
eh, crowdfund di GoFundMe itu next. Oh ya, jadi Bromas awal mulanya dia di GoFundMe mencoba mencari dana sekitar kalau nggak salah 20.000. Ternyata karena kita udah punya video pertama itu, ternyata ngebuat jumlah subscriber di Nak Collection itu cukup jauh naiknya, mungkin sekitar 500 ribuan pada saat itu. Jadi kita mencoba mencari dana dari base ini sih, yang 500.000 itu. Alhamdulillah dalam jangka waktu yang cukup singkat kita bisa mendapatkan $50.000 pada saat itu. Mungkin kalau ini mungkin sama sih. Tadi gue ngeliatnya kayak Omsku kan pada saat mau self publishing, kita harus punya pasarnya dulu kan. Ini mungkin agak mirip, tapi kita di sini lebih kita harus sudah punya masanya itu sih, sama sih. Jadi kita pada saat udah punya 500.000 itu, kita udah punya apa ya, kekuatan lah untuk bisa mendapatkan dana ini. Modalnya yang 500.000 orang subscriber itu sih. Next. Dari situ mulai kita polling, waktu itu polling nama di fanpage Nak Collection. Akhirnya terciptalah dengan nama Darul Arqam Studio. Setelah kita punya dana, waktu itu gua bertiga sih, tadi yang Bromas itu sebagai CEO-nya yang bertugas mencari dana, kemudian gua dan teman kuliah sih, ada namanya Faisal tadi sebagai animatornya. Next. Dari situ awalnya 3 orang, akhirnya kita coba nambah orang karena produksinya kita coba naikin sekitar, waktu itu kalau nggak salah seminggu sekali untuk buat video. Karena tujuan utama gue sih sebagai Darul Arqam di sini, gue pengennya kita bisa berdakwah dan punya kondisi lingkungan yang bantu kita berdakwah itu sendiri sih. Jadi gue selalu menekankan pada saat mencari orang baru, lo harus punya niat untuk menyenangkan Allah sih, harus punya niat untuk berdakwah. Dari situ baru gue lihat tentang skillnya dan attitude-nya. Kalau pada saat attitude-nya udah oke, skill sebenarnya gampang sekali untuk ditingkatkan sih. Dan ada syarat-syarat lain juga yang gue pengen para anggota Darul Arqam tuh melakukan sih. Salah satunya adalah baca Quran bareng sebelum sholat zuhur tuh kita baca Quran bareng. Alhamdulillah kan, karena waktu itu gue Iqra-nya belum jago, kemudian ada Mas Ipot, akhirnya Mas Ipot dan orang-orang yang masuk itu bisa ngajarin gue untuk ngaji sih. Alhamdulillah dari lingkungan Darul Arqam bisa ngebantu anak-anaknya. Kemudian ada tambahan juga buat untuk menghafal Quran tuh satu hari satu ayat lah. Kalau misalnya nggak bisa, biasanya ada hukuman untuk push up sih, bisa push up atau sedekah gitu. Next. Nah, ini juga salah satu kesuksesan untuk crowdfund kita. Kayaknya waktu itu juga udah mulai naik sih, dari fanpage kita udah berubah jadi Free Quran Education kalau nggak salah, dan itu udah sampai 1 juta like lebih. Kita beralih ke crowdfund Launch Good ini salah satu crowdfund yang khusus buat bukan khusus sih, targetnya lebih banyak orang Muslim di Launch Good ini. Ini salah satu crowdfund yang cukup sukses yang diadain pada bulan Ramadan. Waktu itu kita coba tarik 50.000, ternyata dia ngelebihi, kita naikin lagi 100, dia ngelebihi terus sampai akhirnya bisa mendapatkan $400.000 itu sih. Itu salah satu, alhamdulillah, ya mungkin berkahnya juga dari Brother Mas. Oh ya, salah satu yang gue belajar banyak dari Brother Mas adalah
mungkin yang paling tulus di antara kita adalah Brother Mas sih, karena dia homeschool tadi juga bagaimana curhat beliau. Gue juga mulai ingat, oh iya dulu tuh pada saat kita benar-benar dakwah niatnya benar, Allah pasti membuka jalan sih. Jadi salah satu yang pengen gue tekankan juga buat kita semua harus untuk selalu meluruskan niat. Kemudian salah satu tujuan Darul Arkam juga untuk mengajak gua dan teman-teman untuk berusaha terus belajar Al-Quran dan berusaha terus mencintai Al-Quran sih, karena udah kalau si Ustadz Naksi bilangnya menjabarkannya tuh dulu di gurun pasir 1400 tahun lalu nggak ada yang pengen di daerah gurun pasir itu, semuanya nggak pada tertarik dengan area Arab tersebut. Nyata pada saat Quran turun selama 23 tahun itu semua berubah, bagaimana cara makan, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara bersosialisasi, semua berubah gara-gara Al-Quran. Dan gara-gara Al-Quran juga itu kita jadi generasi yang benar-benar luar biasa lah. Jadi gue berusaha mengingatkan diri gue sendiri untuk terus belajar Al-Quran dan terus mengamalkan Al-Quran. Paling gitu aja dari gue, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini untuk manajemennya, jadi untuk dakwah itu tadi ada tim, karena kita nggak bisa melakukan semua sendiri pada akhirnya. Makanya tadi di Instagram juga kan kita nggak bisa tiap hari nih, makanya perlu teman-teman yang bisa tiap hari upload. Jadi sehingga untuk kondisi pesan-pesan ini masih terus bisa dilihat tiap hari. Nah, kalau ini udah sekarang berapa, seminggu Mas? Seminggu kita Berapa video? sekitar 2-3 sih. Kalau misalnya kosong, re-upload juga sih, re-upload video lama juga sih. Oh nggak apa-apa gitu ya? Nggak masalah. Ada sekarang udah mulai re-upload. Kayaknya mulai baru tahun ini sih kita berusaha tiap hari ada yang kita publish. Jadi kita pakai re-upload. Ternyata masih cukup oke responnya. Ada juga yang ternyata re-upload lebih tinggi sih. Oh gitu. Jadi pelajaran juga tuh. Baru. Yang buat belum pernah lihat mungkin ada. Terutama yang tadi yang pertama bikin tuh mungkin bisa ada videonya lagi, bisa dilihat mungkin rekomendasi biasanya. Rekomendasi. Iya. Jadi intinya ya harus jalannya bareng-bareng. Kalau bisa dilihat start 2014 berarti ya. 2014 sampai sekarang itu kira-kira besar loh ya untuk sebuah studio di 42 itu besar banget kalau saya. Saya pikirnya tadi sebelum ketemu cuman belasan, 20-an, ternyata udah 42 orang. Gitu. Dari 3 orang, walaupun sampai 1 orang tadi nggak mau tetap ambil ya, untuk crowdfundingnya dia nggak mau ambil. Dari Brother Mas itu luar biasa menurut saya. Dan mudah-mudahan dari komisi sebenarnya bisa seperti ini gitu. Kedepannya jadi studio yang udah ada tasnya masing-masing, yang mudah-mudahan bisa lebih tadi. Kalau dibilang tadi yang bagus tuh yang ini nih, karena kita nggak ada opsi, akhirnya yang kita lihat ya Spider-Man, Batman ya kan, Snyder Cut ya kan lagi rame gitu kan. Jadi ya karena kenapa? Karena tadi saya bilang, misalnya kita libur Lebaran, libur Maulid, TV kita atau program film-film untuk Islam itu kurang gitu. Sehingga yang muncul yang lain. Nah, mudah-mudahan kedepannya kalau dia bisa, misalnya dari FQ ini bisa besar untuk skala film, berkoordinasi misalnya dengan ya tadi filmmaker muslim yang udah berpengalaman atau yang lainnya, mudah-mudahan setiap ada libur Maulid, libur Idul Adha itu ada tayangan yang buat anak-anak kita terutama tentang Islam gitu. Jangan apa-apa ini bintangnya jangan jadi tonton. Nah, tuh. Bilal belum apa-apa dulu ya, yang animasi Bilal udah ini begini padahal belum ditonton tuh. Pas sudah ditonton, oh ternyata bagus. Versi Amerika yang betul-betul kan ya. Nah iya, jadi ada masalah tadi ya, translate, makanya tadi juga bagus ada beberapa negara itu yang ada Turki, Cina sampai Thailand udah bagus banget gitu. Jadi ya istilahnya menyampaikan, karena kan kalau Rasulullah itu bicara dengan kemampuan bahasa yang dimengerti gitu ya. Ini bagus banget sih sebenarnya.
Mudah-mudahan e-commerce sih maunya jadi profesional seperti ini. Buat siapa ya? Buat dia member-member itu gitu. Jadi kalau ada yang rajin ya di repost ya buat siapa? Buat member itu juga kan, namanya terus terngiang-ngiang di timeline gitu. Tapi buat yang kadang-kadang gitu kan, apalagi nggak viral jangan. Ada yang kadang-kadang apa tapi viral tuh ada gitu. Ada yang coba dia tiap hari karena memang tiap hari memang dipaksa gitu. Kayak misalnya dari tai lalat kita belajar dari mana aja, itu ada 8 personel gambar tai lalat doang misalnya kan. Dan itu mereka udah ada tabungan sampai 2 bulan komiknya. Dia kan upload tiap hari bisa berapa? 4 atau berapa ya? Setiap hari itu. Jadi mereka udah ada stok 2 bulan ke depan tuh udah ada. Gitu. Jadi luar biasa kalau mereka bisa profesional. Kenapa yang bergerak tadi dibilang niatnya untuk mewarnai itu tidak bisa. Nah, itu yang mungkin ya tadi ya, masalah niat tadi, meluruskan niatnya bagaimana nih, profesionalitas apa sebagai hobi atau bagaimana nih, mungkin masalahnya itu. Nah, itu nanti mungkin bisa ditanyakan juga dari teman-teman semua terhadap Mas Ervian di sini, karena udah profesional di ilustrasi ya untuk konten-konten video. Mungkin kalau ada yang mau mengikuti ada, atau katanya kemarin ada yang mau daftar nggak dipanggil katanya. Siapa tuh? Ada deh. Iya, jadi bisa ditanyakan Pak sekalian. Silakan dari Iwan atau Awatnya. Om Sko. Jadi Pian belum cerita keluar dari karavan gimana? Keluar dari karavan Pas kapan tuh? pada saat masa pakai ini ya. Nggak usah. Iya, selalu kedengeran di sininya takutnya Oh, enggak iya. gitu. Itu kapan ya? Sekitar mungkin 5 Darul Arqam terbentuk 2014, mungkin 2013-an sih. Jadi pada saat dananya itu 50.000 udah dapat, akhirnya Ane minta izin resign sih sama Mas Kris sih. Dan ya dari situ akhirnya Ane keluar buat Darul Arqam sih gitu. Jadi memang udah ada tanggung jawab dari funding itu kan. Karena dia harus mau melanjutkan istilahnya. Iya. Udah Iya. janji. Gitu. Kalau 50.000 jadi berapa? Ada pertanyaan. Ngitung Mbak. Selesai. Udah gitu ya. Jadi Berapa M? donaturnya itu dari negara mana aja? 750 juta. Apakah Indonesia termasuk 50.000? juga gitu ya? Atau dari negara mana Kalau yang, yang yang paling 400.000, banyak lah? Gitu ya? 6 M. Oh, enam. Terus tadi juga belum dijelasin dari skripnya Brother Mas sampai ke jadi siap tayang itu berapa lama tuh? Oh, yang tadi Nah, timetable tadi Mas. Yang ini nih. terus habis itu sistem kontrak karyawannya gimana? Dari negara mana aja, kalau dilihat dari Facebooknya hampir 60% paling banyak dari Pakistan sih. Dari Pakistan, India, Malaysia, Inggris, US, Indonesia tuh peringkat berapa gitu, 7 atau 8.